Ya, satu lagi barang bukti ditemukan dalam penyidikan kasus korupsi Kementan dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak tanggung-tanggung, penyidik KPK menemukan cek senilai 2 triliun rupiah di rumah Syahrul. Kemana saja aliran dana kasus ini? Akankah ada tersangka baru? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pegiat anti korupsi, ada Mas Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama, apa kabar? Halo, selamat sore, siapa kabar baik? Baik, Mas Tama, terkait temuan baru di rumah SYL ada cek senilai 2 triliun rupiah. Meskipun PPATK baru saja menyatakan bahwa cek tersebut merupakan cek palsu, namun menurut analisa Anda, mengapa ada cek senilai 2 triliun rupiah meskipun palsu di rumah SYL? Iya, siapa? Sejauh ini memang kita belum bisa memberikan penilaian apapun ya, karena PPATK baru saja memberikan keterangan bahwa cek tersebut palsu. Jadi memang kalau dilihat kan cek itu profilnya betul nggak, banknya, kemudian angkanya, kemudian rekening dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sejauh ini kita menyerahkan semuanya kepada PPATK karena memang secara fungsi di kelembagaan negara PPATK lah kemudian lembaga yang paling pas untuk memverifikasi termasuk menelusuri soal aliran dana. Baik, Mas Tama, kalau memang cek tersebut merupakan cek palsu, apakah ada kemungkinan ada sangkut pautnya dengan dugaan penipuan? Iya, soal kemudian itu palsu atau tidak, itu ada di PPATK, tapi sebagai sebuah keterangan, sebagai sebuah informasi, tentu saja KPK juga punya ruang dan kewenangan untuk melakukan verifikasi. Karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah temuan, ya, temuan ada orang-orang yang kemudian namanya tertera di sana, ada rekening yang kemudian juga ada di sana, yang tentu saja kalau kita lihat dalam penanganan perkara yang berhubungan sama mantan Menteri Pertanian, itu ada 3 klaster, ada klaster pemerasan dalam jabatan, ada dugaan gratifikasi, termasuk tindak pidana pencucian uang. Dan saya rasa kalau kemudian kita bicara soal pencucian uang, ini bisa kemana-mana, bisa kemudian menyasar kepada siapapun. Jadi memang soal verifikasi, pendalaman informasi, tentu saja itu menjadi kewajiban bagi penyidik untuk tidak mengabaikan bukti sekecil apapun dalam menelusuri sebuah perkara. Baik, Mas Tama, apakah temuan cek ini kemudian bisa membantu proses penyidikan di KPK untuk mengungkap tindakan lancung yang diduga dilakukan oleh mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dan juga mengungkap aliran dananya itu? Saya rasa terkait dengan hal ini kita sudah punya informasi dari PPATK kalau kemudian ceknya palsu. Nah, hal-hal lain tentu saja kita harus melihat hasil pemeriksaan itu sendiri. Apakah kemudian dalam rekening tersebut ada sumber-sumber dana, sumber-sumber uang yang kemudian dari sesuatu yang tidak sah atau sesuatu yang gampangnya, sesuatu yang tidak halal. Karena kalau kita bicara soal pencucian uang, ini kan soal bagaimana kemudian ada aliran dana, ada upaya-upaya untuk mengaburkan asal-usul uang. Nah, kalau ada hubungan dengan itu tentu saja bisa kemana-mana. Tapi untuk bisa memberikan kesimpulan, apakah ini akan membongkar perkara lain, apakah akan menjadi hal-hal yang memberatkan bagi tersangka, saya rasa kita masih belum bisa menyimpulkan banyak sektor. Baik, kembali ke temuan cek 2 triliun rupiah yang ternyata merupakan cek palsu, apakah ini bisa menjadi bumerang bagi KPK karena mengumumkan temuan barang bukti yang ternyata belum diverifikasi, begitu Mas Tama? Saya rasa sebagai sebuah transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara itu nggak masalah. Kan dia menemukan apa yang dia lihat. Pada saat itu dia melihat A, dia melihat B, ya dia bilang bahwa kemudian ada cek memang, tapi soal palsu atau tidak kan tentu akan jadi pendalaman. Jadi kalau kita lihat kan tahapan-tahapannya, KPK kemudian mengumumkan ada cek temuan, kan kira-kira begitu. Itu kan nggak salah. Nah, kan kemudian sekarang sudah diklarifikasi, oh ternyata itu palsu. Jadi saya rasa itu tidak menjadi buat KPK, justru ini bagian dari akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kenapa? Setiap tahapan yang KPK lakukan, dia harus umumkan, dia harus sampaikan kepada publik agar ini menepis anasir-anasir liar bahwa ini soal politik, SYL
karena ada keseberangan tubuh partai politik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini sebetulnya upaya dari KPK agar ini semua semakin transparan dan publik tidak melihat lagi sebagai urusan politik tapi murni dengan hukum. Jadi saya rasa justru ada nilai positif ketika KPK mengumumkan apa-apa yang dia kerjakan. Saya rasa itu penting ya Pak. Baik, jadi sah-sah saja ya setiap temuan sekecil apapun diumumkan meski belum dicek validitasnya. Betul. Saya rasa itu nggak masalah. Kan tentu saja ada klarifikasi di kemudian hari. Dan KPK juga tidak bilang kan, oh ini ada 2 triliun ini, 2 triliun ini milik siapa, dia kan nggak sebut. Hanya sebut ada namanya, ada rekeningnya, dan kemudian dia pasti akan sampaikan bahwa ini akan kita dalami, ini akan kita periksa, ini akan kita verifikasi. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah dengan hal itu. Gitu. Ini hanya bagian dari transparansi terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memang ini menyita perhatian banyak publik begitu ya. Jadi nggak boleh ada kesalahan di sana, nggak boleh ada hal-hal yang ditutupi begitu. Daripada informasi ini bocor kemana-mana, tapi nggak ada klarifikasi dari KPK, ini kan justru malah menjadi bumerang dan menjadi isu yang tidak benar di tengah hiruk-pikuknya partai politik yang sekarang sedang berlomba, saya Pak. Baik, Mas Tama, saat ini SYL sudah ditahan karena diduga melakukan atau menerima gratifikasi, kemudian juga menarik sejumlah uang hingga miliaran rupiah dari bawahannya di Kementan. Nah, kemudian ke depan apa upaya yang harus dilakukan agar praktik-praktik haram ini tidak lagi terjadi di setiap instansi pemerintah? Yang paling pertama siapa? Tentu saja kita harus punya menteri yang punya integritas dan rekam jejaknya benar. Karena kalau kemudian menterinya korup, kemudian menterinya punya niat jahat untuk melakukan korupsi, tentu ini tidak memperbaiki kementerian kita. Karena mau diperbaiki seperti apapun upaya-upaya pencegahan, kalau kemudian ada niat-niat jahat, tentu itu akan melangkahi upaya-upaya pencegahan atau sistem selanjutnya. Nah, kemudian memang selanjutnya adalah KPK juga tetap harus koordinasi, harus mensupervisi, terus memonitoring hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, khususnya yang berkaitan erat dengan perkara yang sedang ditangani saat ini. Jadi jangan sampai tidak ada mitigasi risiko di kemudian hari, itu kemudian akan semakin berantakan. Kita berharap upaya penindakan dia sinergi dengan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya mitigasi risiko di kemudian hari. Baik, terima kasih Mas Tama Satria Langkun, pegiat anti korupsi telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Oke, terima kasih.